Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan pertolongannya lah kita bisa dimudahkan untuk beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai pertemuan kali ini dan pada pertemuan kajian Rabu selanjutnya kita akan membahas kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan rujukan utama berkaitan penjelasan dari Syekh Haitham bin Jamil Sarhan hafizahullahu taala, salah satu ulama di Arab Saudi sana, yang beliau pernah ke Indonesia juga. Di YouTube itu ada beliau, di Roja kalau nggak salah, potongan videonya. Namun saya akan bahas atau saya akan bacakan muqaddimah, kata pengantar dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Jadi sekali lagi rujukan utamanya kitab Syekh Haitham tadi untuk penjelasannya. Namun juga nanti akan ditambah-tambah juga ya, dari referensi-referensi yang lainnya. Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala mengatakan, inilah yang kitab yang akan kita bahas, kitab yang sangat sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi setiap muslim, yang dimana dia akan membahas tiga dasar, tiga perkara yang dasar yang harus dipahami oleh seorang muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Wahiyya allati qala alaihi salatu wassalam anha, yang dimana Nabi SAW berbicara tentang tiga perkara tadi. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Seseorang akan mendapatkan kelezatan iman bagi siapa? Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dia mengakui, dia ridhoi Allah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan juga tiga perkara ini disunahkan untuk dibaca, diucapkan ketika setelah mendengarkan azan. Kata Nabi SAW, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang telah mendengar azan, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban
wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islami dinan ghufira lahu dzambuhu. Kata Nabi, maka orang yang mengucapkan itu tadi setelah mendengarkan azan akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi ini perkara penting ya, sekali lagi kenapa penting ya, tiga perkara tadi, karena dengannya seorang akan merasakan kelezatan iman. Dengannya seseorang kalau dia ucapkan itu ya tadi ya, zikir, di antara zikir setelah mendengarkan azan itu dapat diampuni dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya, tiga perkara ini adalah tiga perkara yang akan ditanya di alam kubur. Ya. Ketika mayit jenazah dimasukkan ke kuburan, maka di alam barzah itu dua malaikat akan datang. Ada dua malaikat datang, kemudian membuat sang mayit duduk di alam barzah tentunya, bukan di alam nyata. Sudah beda alam dah. Fayaqulani man rabbuka ma dinuka man nabiyyuka. Maka kedua malaikat ini akan bertanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu akan dipertanyakan. Dan Syekhul Islam penulis ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, beliau menyediakan sebuah kitab yang khusus membahas tiga perkara ini. Ya, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya disertai dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga kita sebagai muslim beragama jelas di atas dalil gitu. Ya, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya jar abahku pang, ada gitu. Jar kawanku, jar orang, jar ustadz, enggak. Dalam beragama kita berusaha untuk tahu dalilnya. Ada dalilnya gitu. Ini dalilnya, karena mentauhidkan Allah, ada dalilnya. Kenapa tidak mau melakukan ini? Oh, itu syirik, aku tahu dalilnya. Kemudian penjelasan dari para sahabat, para ulama, dan seterusnya. Ya. Seperti itu kita dalam berkeyakinan. Khususnya kita bahas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, penulis kitab ini. Beliau sama seperti ulama-ulama salaf yang lainnya. Tidak bikin-bikin akidah baru, ya. Bukan mendatangkan agama baru. Ya. Tapi beliau dalam kitab-kitabnya, khusus salah satu ini misalnya Kitab Tauhid, ya, isinya cuma dalil Al-Quran, Sunnah, ucapan sahabat, ucapan ulama, ya, dikit dari ucapannya Syekh Muhammad pribadi, gitu. Ya. Oleh karena itu kita hendaklah bersemangat, fokus, ya, serius, ya, khususnya kitab yang akan kita bahas ini, karena ini kitab yang paling dasar. Jadi kita mulai dari nol, ya, mulai dari dasar lagi nih. Nanti kita ya, berurutan kitab-kitab yang akan kita bahas. Ya, khususnya para jemaah yang nggak tahu sampai kapan kan bisa hadir di sini. Kalau santri kan ada jam belajarnya sendiri nanti. Ya. Jadi kita harus semangat mempelajari ya, khusus akidah ini karena dia dasar. Waqad kana ahlul ilmi wa immatu al-masajid ya'tanuna katsiran bi bayani hadhihi usul. Ulama-ulama bahari, imam-imam masjid ya, mereka sangat ya di Arab khususnya, mereka sangat serius, sangat semangat untuk ngajarin kitab ini. Untuk menyuruh kekanakan menghafalnya, wal kibar, demikian pula orang tua ya, dibimbing untuk menghafal kitab ini karena mereka orang Arab jadi gampang aja ya. Kalau kita ya belajar baca dulu gitu, kemudian setidaknya kita paham kandungan isi ini dan kita terus ulang-ulangi biar nempel ya ilmunya itu. Maka anak suyatanu najid dan bihadin usul. Jadi sekali lagi ya, dulu kata Syekh di sini, manusia atau imam-imam atau para ulama sangat perhatian dalam mengajarkan kitab ini ya.
Walihada yusaf jiddan di hali katsiri minal awam. Maka kasihan dan atau sangat disayangkan kebanyakan orang awam yang dia tumbuh kembang dari anak sampai beranjak dewasa sampai mau meninggal dunia tapi nggak paham tiga perkara ini, tidak kenal Allah Rasulnya dan tidak mengenal Islam dengan benar. Ya, kenapa? Di antaranya karena dia tidak mendapati orang yang mengajari perkara ini. Ya, sedikitnya atau tidak didapati majelis ilmu di tempatnya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan munculnya banyak majelis ilmu di negeri kita, khususnya di kota ini ya, Palangkaraya ini. Maka harus kita bersyukur dengan cara kita hadir serius, kemudian kita berpegang teguh dengannya. Kita amalkan apa yang yang disuruh untuk mengamalkannya, menjauhi apa yang disuruh untuk dijauhi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kegiatan kita bermajelis ilmu ini menjadi ya salah satu hal yang menjadi pemberat timbangan kita untuk timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat yang dengannya kita bisa terbimbing kepada segala kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki segala urusan kita. Baik, kita masuk ke kitab Syarah Syekh Haitham. Penulisnya bernama Syekhul Islam ya. Syekhul Islam gelarnya Syekhul Islam wa Mujaddidu Da'wati Tauhid, seorang yang memperbarui dakwah tauhid. Jadi dakwah tauhid itu hidup lagi. Di antara sebabnya lewat beliau ini. Tentu semuanya Allah ya. Kemudian sebabnya perantaranya lewat Syekh Muhammad rahimahullah ini, sehingga dakwah tauhid hidup lagi. Ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, kunyahnya Abul Husain, lahir di Uyainah tahun 1115 Hijriah dan wafat di Dir'iyah, di pusat kerajaan Arab Saudi yang pertama. Wafatnya di situ di tahun 1206 Hijriah, berarti 200 tahun yang lalu beliau wafat, kurang lebih ya, 240 tahun yang lalu ya, karena sekarang kan 145 1445. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Haitham hafizullah, limana nadrusut tauhid, kenapa kita belajar tauhid ya. Ini tentang keutamaan mempelajari tauhid ya. Kenapa penting belajar at-tauhid atau belajar akidah. Jadi kalau mau dicatat poin besarnya, alasan kenapa penting belajar akidah dan tauhid. Sebagian poin-poinnya mungkin didapatkan pula oleh jemaah sekalian di kajian kitab tauhidnya. Tapi kita murojaah juga sini ya poin-poinnya. Maka yang pertama, kenapa penting belajar tauhid? Yang pertama, karena Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Karena Allah menciptakan kita, tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Yang kedua,
Syarat masuk surga itu harus bertauhid. Ya wajib. Syarat masuk surga itu bertauhid. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man mata la yusriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yusriku billahi syai'an dakhala nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, yakni bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Wa man mata yusriku billahi syai'an dakhala nar. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan syirik, ya syirik besar khususnya, maka dia pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa. Tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa. Ya, berdasarkan hadis qudsi, ya, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la taituka bi qurabiha maghfirah." Wahai manusia, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, ya. Sesungguhnya seandainya kalian mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, banyak banget dosanya, sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau tidak ada dosa syirik. Ya. Nah, dosanya segede bumi, tapi nggak ada dosa syirik di situ. Ya, engkau bertemu kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun itu. La taituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan segede bumi juga. Ya, ampunan sebesar bumi juga. Tadi dosanya dia bawa sebesar bumi. Maka karena dia bertauhid, tidak ada syiriknya, maka dia didapatkan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, namun perlu diketahui ini yang Allah kehendaki, ya. Tidak pasti semuanya dapat. Maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan selalu. Ya, meskipun kita paham sudah tauhid, tidak syirik, namun kita pasti berbuat dosa semua kita. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap orang itu kata Nabi pasti dia ada dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang dia selalu bertaubat. Ya. Jadi jangan tidak bertaubat dengan alasan yang penting bertauhid karena diampuni juga. Enggak. Ya. Karena dalilnya itu bagi yang Allah kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48. Di surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang meninggal membawa dosa syirik maka enggak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ya. Jadi yang selamat, yang diampuni dosa-dosanya bagi orang yang bertauhid itu yang Allah kehendaki. Berarti di sana ada yang tidak Allah kehendaki untuk diampuni, artinya dia akan di neraka dulu sampai habis dosanya. Ya, dengan hukuman-hukuman di neraka, dengan siksa di neraka, baru dia habis itu masuk surga. Ya, itu bagi yang bertauhid, yang berdosa. Dan pembahasan ini sudah kita bahas di Ushul Sunnah, ya, tentang keadaan orang yang berdosa yang meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketauhidan kita. Selanjutnya yang keempat, ya.
Kenapa harus semangat belajar tauhid? Karena tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Karena tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Ya. Dalilnya di surah At-Talaq ayat 3. Baik. Ya. Jadi orang yang bertauhid orang yang tenang hidupnya. Ya. Gak cemasan, tenang dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, benar-benar bergantung kepada Allah dalam segala urusannya. Ya, dia jadi berusaha, adapun hasil terserah Allah sudah. Yang penting anak berusaha, gitu kan. Tawakal dia sama Allah. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka orang yang beriman dia yakin akan dalil ini, firman Allah yang satu ini, sehingga hidupnya tenang. Ya, oh pasti Allah mencukupiku. Yang penting aku berusaha. Masalah rezeki, masalah gimana hasil dari usahaku terserah Allah. Karena itu pasti baik. Pasti itu hal yang terbaik yang Allah takdirkan untukku. Sehingga tenang hidupnya. Diberi nikmat bersyukur, gagal atau diberi cobaan atau di susah, ya diberikan kesusahan, dia tenang juga. Kenapa? Dia sabar. Oh ini sudah. Berarti di sini waktunya untuk bersabar kan seperti itu. Ya. Jadi tenang hidupnya orang yang bertauhid, orang yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, jadi dia yang penting bagaimana Allah ridho. Meskipun manusia tidak suka dengan kita. Ya, entah karena kita berpegang teguh dengan agama, beribadah, kemudian orang nggak suka lihat kita. Apa kami so alim? Apa kami sesat kayak kamu ngaji apa kamu? Kenapa kami lain agak lain gitu. Diajak anakku kada mau, ya, diajak untuk syirik, untuk bid'ah, untuk maksiat nggak mau. Kan manusia nggak suka. Tidak suka karena tidak menuruti hawa nafsunya. Tapi dia mencari ridho Allah, nggak peduli apa kata manusia. Yang penting bagaimana Allah ridho. Ya, maka kafahullahu mu'natan nas. Maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Allah akan tolong dia. Ya. Backingannya kuat, orang pusat. Allah langsung gitu kan. Backingannya Allah. Allah yang jadi penolongnya. Bukan manusia lagi sudah. Sehingga dia tenang. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah wa kalahullahu ilan nas. Namun barang siapa yang dia mencari ridha manusia, yang penting bagaimana manusia suka, ngikutin arus kebanyakan orang. Apa yang viral, ikutin aja. Gak peduli itu apa, kesalahan atau dosa atau maksiat. Mau syirik kah, bid'ah kah, maksiat kah, yang penting manusia suka sama aku. Bisa khotillah. Namun ya tadi dengan kemurkaan Allah. Dia terjang hal-hal yang mendatangkan murka Allah demi mendapatkan kesenangan manusia kepada dirinya. Wa galahullahu ilan nas. Maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Manusia yang lemah dibikin dia bergantung kepada sesuatu yang sangat lemah. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebagai orang yang bertauhid, orang yang tenang hidupnya. Jadi nikmat iman, nikmat tauhid itu nikmat yang luar biasa. Ya. Ustaz Yazid Hafizullah sering mengingatkan hal ini. Jadi meskipun kita nggak punya apa-apa gitu, tapi kita punya tauhid, sudah itu sudah luar biasa. Kenapa? Ketika orang nggak punya apa-apa tapi punya tauhid, dia tetap tenang hidupnya, tetap ridho dengan takdir Allah, dia tetap nikmat hidupnya. Berbeda orang yang tidak punya iman, mau banyak duitnya nggak bersyukur. Ketika ditimpa kesusahan, berbuat maksiat, mencuri kah, bohong kah, dan seterusnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang seperti itu kan tentu tidak tenang hidupnya. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus belajar tauhid? Karena
Itulah syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal soleh. Ya. Jadi ketika kita beramal soleh, beribadah, sholat, ya, ibadah sholat dan yang lainnya, doa kita atau perbuatan baik kita kepada manusia dengan berbuat baik dengan berbagai macam cara, ya, dengan harta, tenaga, dengan ide, ya, membantu, banyak perbuatan baik, amal soleh, ya. Tapi kalau tidak ada tauhidnya, percuma semuanya itu. Ya, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 110. Surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh, ya, amal soleh sesuai dengan petunjuk Nabi, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan apapun itu. Ya, jadi ini dua syarat diterimanya amal. Ya, ikhlas, bertauhid, murni, hanya ingin dapat pahala dari Allah, ingin bisa melihat wajah Allah, dan caranya benar, ya, dan caranya benar, maka itu akan menjadi pahala, menjadi amal soleh di sisi Allah, ya, menjadi amal soleh yang bermanfaat di akhirat kelak, ya, yang akan Allah berikan balasan berupa kenikmatan dari amal soleh yang dilakukan tersebut, yang ada ikhlas dan benarnya, ya. Jadi kalau ikhlas juga tapi nggak benar caranya, itu pun ditolak. Ya, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada asal-usulnya, tidak pernah kami ajarkan, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Amalan meskipun ikhlas, ya, murni, pengen dapat pahala, tapi tata caranya tidak benar, karena nggak ada itu Nabi mengajarkan seperti itu. Misalnya kurban memang kurban gitu, ya, pengen menyerahkan hewan kurban, datang bawa motor, ya, nah antar kurban jarak hewan kurban, mana pak kambingnya, kita diantarkan, sapinya mana atau ontanya itu, ini jarak ayam ayam ini dikurbankan. Waduh, nggak bisa pak, ya, nggak bisa, karena aturannya hewan ternak kan seperti itu, binatang ternak seperti kambing, sapi, onta, ya. Kemudian kalau amal soleh nggak ikhlas, itu pun nggak diterima, ya. Amal soleh sudah benar, sholatnya benar, ya, tapi dia nggak ikhlas, pengen dinilai oleh manusia semata, ya, berbuat baik, ya, bikin konten, ya kan tergantung niatnya, ya, bikin konten bersedekah gitu kan. Kalau memang murni niatnya baik, tulus, maka diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak seperti itu, pengen viral doang, maka nggak ada pihak pahalanya itu. Ya, kalau ikhlas alhamdulillah. Kalau niatnya benar gitu, ya, pengen motivasi manusia, bisa terusnya gitu, ya. Apa namanya, niat-niat yang baik gitu. Ini bermanfaat. Itu kan lebih baik sembunyi-sembunyi kan, bersedekah gitu. Jadi seperti itu, ya. Dua ini harus ada agar amal kita diterima, agar perbuatan baik kita diterima. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan benar. Ya. Kemudian yang keenam, agar kenapa harus semangat belajar tauhid, belajar akidah? Karena tauhid sebab dilipat gandakannya kebaikan atau pahala. Sebab dilipat gandakannya
pahala. Jadi amal solehnya satu, tapi pahalanya banyak. Itu sebab tauhid. Ya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah, seperti, jadi dia fisabilillah, dia di jalan Allah, dia ikhlas mencari pahala gitu ya. Dalam nafkahnya, sedekahnya. Kata Allah perumpamaannya kamathali habbatin. Itu seperti sebutir benih. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sebutir benih satu yang menumbuhkan 7 ya. Pada setiap ya bulir tersebut ada 100 biji. Ini berlipat ganda jadi banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Ini tangkai ya. Satu butir benih menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji, melahirkan banyak. Jadi intinya sekali lagi bikin banyak pahalanya. Ya, diperumpamakan seperti itu. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah akan lipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Allah kehendaki tergantung keikhlasannya. Tergantung keikhlasannya. Ya. Jadi bisa jadi orang sholat bersebelahan, ya. Sholat wajib nih, kan samping-sampingan, tapi pahalanya beda-beda. Tergantung keikhlasannya, tergantung kekhusyuan hatinya. Selanjutnya, yang ketujuh, ya. Kenapa harus semangat belajar tauhid? Kenapa harus belajar tauhid? Karena tauhid sebab mendapatkan hidayah dan aman. Sebab seorang hamba mendapatkan hidayah dan keamanan. Ya. Dalilnya surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dia dengan kezaliman, maksudnya di sini syirik. Ya. Zalim di sini maksudnya kesyirikan, karena para sahabat bertanya, ayyuna la yadlimu nafsahu. Ya, para sahabat bertanya, siapa sih wahai Nabi yang tidak zalim kepada dirinya sendiri? Semua kita pasti berbuat zalim kepada dirinya dengan maksiat kan? Gimana dong? Maka kata Nabi, laisa huwa kama tadhunnun. Bukan seperti yang kalian sangka. Bukan itu yang dimaksud zalim di ayat tersebut. Innama huwa kama qala Luqman ibnihi. Yang dimaksud zalim di situ adalah perkataan Luqman kepada anaknya. Yang ada di surah apa itu?
Surah Luqman ayat 13. Tentang zolim yang dimaksud di surah Al-An'am ayat 82, maksudnya itu zolim, maksudnya syirik, syirik besar. Nabi sebutkan zolim disebut ada syirik berdasarkan ucapan Luqman kepada anaknya di surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang sangat besar. Itu yang dimaksud zalim di ayat tadi. Di ayat surah Al-An'am ayat 82. Apa yang didapatkan oleh orang yang beriman dan tidak zalim, tidak maksiat, tidak syirik? Yang beriman dan tidak syirik, yang bertauhid ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan hidayah, mendapatkan keamanan, dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka permasalahan yang kita hadapi semuanya berupa tidak aman atau bingung, nggak tahu bagaimana, pusing dengan urusan, pokoknya bingung lah. Kayak ada masalah itu tersendat dengan apa-apa tuh, kayak ada halangannya, bingung. Maka kita harus memperbaiki ketauhidan kita. Ya. Dengan ketergantungan kita kepada Allah, minta kepada Allah untuk beri hidayah, untuk menjaga ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah, sehingga dengan seperti itu mereka akan diberikan keamanan dan hidayah. Dan ini pasti, karena Allah yang mengatakan, harus yakin. Ibnu Katsir menyebutkan mereka akan mendapatkan rasa aman di hari kiamat dan akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya, mendapatkan rasa aman di akhirat dan akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Artinya hidupnya kan di dunia ini terarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Dan di akhirat dia akan aman. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, tentang kenapa kita wajib belajar tauhid, belajar akidah. Karena tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi keselamatan yang didapatkan di hari kiamat nanti diantaranya sebab syafaat Nabi Muhammad. Dan bagaimana agar cara mendapatkan syafaat Nabi Muhammad adalah dengan kita menjaga tauhid kita di dunia ini. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, alla yas'alani an hadha al-hadits ahadun awwala minka. Lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab gitu ya. Wahai Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah yang bertanya. Wahai Abu Hurairah, aku merasa tidak ada yang bertanya kepadaku tentang ini selain engkau. Ya, la yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka. Ya. Tidak, aku rasanya enggak ada yang bertanya kepadaku tentang ini selain engkau, wahai Abu Hurairah. Ya. Lima ra'aitu min hirsika al hadis. Ya, yang aku lihat ini karena engkau semangat mempelajari hadis. Kemudian jadi di sini
Nabi SAW menyebutkan tentang kehormatan kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini cerdas. Bertanya itu pertanyaan yang bermanfaat. Beliau itu bersemangat mencari ilmu, mencari kebaikan. As'adun nasi bisyafaati yaumil qiyamah, kata Nabi, orang yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan ikhlas di hatinya. Jadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah bukan cuma di lisan saja tapi hatinya juga meyakininya. Ya, dan ini harus wajib ya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah harus lisannya hatinya nyambung. Kemudian dia harus amalkan konsekuensinya dalam mentaati Allah apa saja yang diperintahkan, meninggalkan apa saja yang dilarang, membenarkan apa saja yang dikabarkan. Bukan cuma la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya masih kafir, tapi nggak mau beramal. Ini nggak ada artinya ucapan la ilaha illallahnya. Ya, seperti orang-orang munafik di zaman Nabi alaihissalam, munafik besar, nifaq akbar, yang dia di hadapan Nabi bersyahadat, ya, mengaku muslim, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan engkau adalah Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Tapi kata Allah, wa innal munafiq, innal munafiqina lakadzibun, kata Allah. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui, Allah bersaksi, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bahwasanya orang-orang munafik itu mengeramput, ya, berdusta. Artinya dia mulutnya doang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hatinya masih kafir. Sehingga enggak bermanfaat ucapan kalimat tauhidnya atau ucapan syahadatnya. Jadi ini orang yang bertauhid, yang benar-benar bertauhid, dia sangat punya peluang besar untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga dia selamat di hari kiamat nanti. Ya. Itulah ya tentang poin-poin atau perkara-perkara yang menjadi alasan kenapa kita wajib dan semangat untuk belajar akidah, belajar at-tauhid. Demikian yang kita bawakan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan pertolongan untuk mengamalkannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.